Perkenalkan, saya Devita Noviasari. Saya Jessica Pasaran Cibro. Saya Alia Fadila Salma. Saya Islamia Nur Fadila. Penasaran? Yuk ikuti kami. Kepada kami untuk dapat memberikan sosialisasi terkait bantuan hukum. Nah, kami ditugaskan dari Fakultas Hukum UNES untuk memberikan sosialisasi terkait bantuan hukum, sehingga sosialisasi ini sifatnya santai dan sharing-sharing begitu, Bapak. Baik, langsung saja, Pak. Mungkin di dalam forum pertemuan ini Bapak sudah ada yang paham dan mengerti mungkin terkait bantuan hukum? Jadi begini Pak, bantuan hukum ini biasanya ada dua jenis, yaitu yang berbayar dan gratis. Nah, kami akan menjelaskan terkait bantuan hukum secara konstitusional atau gratis yang difasilitasi oleh pemerintah. Nah, apa sih sebenarnya bantuan hukum itu? Bantuan hukum itu merupakan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada Pak. Jadi begini Pak, terkait pengertian bantuan hukum itu merupakan pemberi bantuan hukum atau advokat biasanya kepada penerima bantuan hukum, misalnya dari masyarakat yang mendapati masalah terkait hukum, gitu Pak. Nah, apa sih sebenarnya jasa hukum itu? Jasa hukum itu merupakan pendampingan hukum baik dari luar maupun di dalam pengadilan oleh advokat, begitu Pak, atau paralegal dalam rangka membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat terkait perkara-perkara yang dihadapi masyarakat, misalnya ada perkara pencurian atau bisa jadi juga pembunuhan dan sebagainya Pak. Nah, itu bisa dibantu oleh bantuan hukum secara gratis. Baik, seperti itu Pak. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai apa jenis-jenisnya dan apa saja penerima bantuan hukum itu. Sebenarnya selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Kan tadi teman saya sudah menjelaskan bahwa ternyata ada bantuan hukum yang gratis, tidak harus berbayar. Dan ternyata bantuan hukum itu bagaimana caranya untuk menerima, bagaimana kita bisa menjadi penerima dan siapa saja penerimanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan siapa saja penerima dari bantuan hukum tersebut. Nah, tapi bantuan hukum tersebut itu diterima oleh orang yang kurang mampu di bidang ekonomi. Itu baik dari sandang, pangan, papan, layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, ataupun layanan berusaha ataupun bekerja. Dan selain itu, apa yang menjadi kriteria untuk mendapatkan penerimaan bantuan hukum ini? Nah, yang pertama kita harus mempunyai SKTCM. SKTM mungkin Bapak sudah tahu apa itu SKTM ya Pak? Ya, surat keterangan tidak mampu yang bisa kita dapat dari mana? Dari lurah ataupun kepala desa. Itu berupa ada Jamkesmas, HMS, kartu BLT atau lain sebagainya. Nah, untuk ruang lingkup bantuan hukum tersebut ada apa? Nah, seperti kita tahu, apa aja sih bidang hukum yang bisa dipakai untuk ruang lingkup bantuan hukum ini? Yang kita tahu kan yang lumrah itu ada pidana, perdata, tun. Nah, kalau ini tuh masuk ke litigasi Bapak. Kalau misal dia ada yang bagian non litigasi. Non litigasi itu seperti apa? Nah, non litigasi itu ada seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, dan ada pemberdayaan masyarakat, drafting dokumen, penelitian hukum, investigasi perkara ataupun pendampingan hukum di luar pengadilan. Itu kan kita jarang tahu ya Bapak-bapak, kita tahu
adanya pembunuhan, adanya perceraian, kita cuma tahu pidana, perdata atau tuntun, tapi ternyata ada dia yang non-litigasi seperti itu. Nah, bantuan hukum ini diberikan kepada siapa? Apakah kita bisa? Apakah orang lain bisa? Apakah tetangga kita bisa? Bisa. Kalau misal di dalam litigasi itu yang pertama ada pidana, dia tersangka, terdakwa maupun terpidana, baik upaya hukumnya biasa maupun upaya hukumnya luar biasa. Dan yang di non litigasi yang tadi saya jelaskan, yang ada negosiasi, yang ada mediasi, ada penyuluhan hukum, ada lain sebagainya, itu termasuk ke korban, saksi ataupun masyarakat yang punya masalah hukum dan juga yang butuh informasi hukum. Seperti kita kan kalau bisa kita butuh informasi hukum, kita bisa menanyakan kepada advokat-advokat yang tadi dikatakan konstitusional yang tidak butuh biaya. Nah, untuk perkara litigasi tersebut, perkara litigasi, di mana tadi saya mengatakan litigasi ada pidana, perdata, tun dan lain sebagainya. Untuk di pidana seperti apa? Nah, yang di pidana hal-hal lumrah yang kita tahu saja bapak-bapak, seperti ada yang menggunakan narkoba, pembunuhan, pelecehan seksual ataupun pencabulan, penganiayaan, perlindungan anak, penjudian, penipuan maupun lain sebagainya. Dan untuk perdata itu seperti perceraian, warisan, sengketa tanah ataupun perburuan. Nah, ini yang paling penting, bagaimana syarat untuk mengajukan bantuan hukum tersebut, bagaimana kita bisa mengajukan. Yang pertama, dalam mengajukan permohonan itu kita harus memberikan permohonan tertulis, di mana berisi sekurang-kurangnya identitas bapak-bapak sebagai pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan. Misal ini contoh ya bapak-bapak, jangan diseriusin. Misal kita melakukan penipuan atau misal kita terkena penipuan, nah kita melakukan permohonan tertulis dan kita jelasin, saya ditipu sekian karena sekian, atas dasar sekian, dasar hukumnya sekian. Nah, terus selanjutnya yang kedua, melampirkan identitas KTP ataupun kartu keluarga supaya identitas kita itu tercatat bapak-bapak, bukan cuma ya misal nama saya ini, tapi kita harus menjelaskan secara rinci nama kita siapa, kita lahir di mana, kita ini, itulah identitas tadi. Dan juga SKTM yang saya katakan yang bisa diambil dari lurah, kepala desa gitu. Dan yang kedua ada surat keterangan miskin itu, apakah hanya mempunyai SKTM yang bisa mendapatkan bantuan hukum tersebut? Ini saya jelaskan bahwa SKTM tersebut, bila bapak-bapak tidak mempunyai SKTM, bapak-bapak bisa melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bisa melampirkan kartu bantuan langsung tunai, bisa melampirkan kartu keluarga sejahtera, kartu keluarga sejahtera, kartu perlindungan sosial ataupun dokumen lain yang bersifat sebagai pengganti surat keterangan kurang mampu tadi. Nah, yang selanjutnya itu apa hak dari kami sebagai penerima bantuan hukum? Apakah kami punya hak? Ya, jelas tentu bapak-bapak punya hak. Kalau misal bapak-bapak bisa mendaftarkan bantuan hukum tersebut. Yang pertama, mendapatkan bantuan hukum hingga masalah selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selama penerima bantuan hukum itu tidak mencabut suratnya. Nah, misal bapak melakukan bantuan ingin memberikan bantuan hukum, ingin menjadi penerima bantuan hukum. Nah, bapak melakukan permohonan segala macam, selagi bapak belum mencabut permohonan tersebut, bapak masih bisa mendapatkan hak bapak itu sampai bantuan hukum ini selesai, sampai perkara bapak itu sudah selesai. Dan yang kedua itu mendapat bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan kode advokat. Nah, kalau misal kita ke advokat ini secara gratis, dilakukan nggak sesuai lah dengan kode advokatnya, dilakukan asal-asalan, yang penting selesai gitu, orang kamu bayar gratis kok, tidak bapak-bapak. Jadi kita tuh dibantu benar-benar dibantu sesuai dengan kode advokatnya, standar dari advokat tersebut, standar dari bantuan hukum tersebut. Yang ketiga, mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan perundang-undangan. Nah, apapun yang kita lakukan di dalam bantuan hukum tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan oleh advokat tadi, pembantuan tadi, LBH. Nah, apa larangan? Apakah ada larangan? Larangan ini terdapat di pemberi bantuan hukum itu dilarang menerima. Jadi misal saya advokat, bapak-bapak ingin memberikan bantuan, bapak-bapak ingin menerima bantuan hukum, bapak memberikan laporan kepada saya. Padahal di sini konsepnya tadi kan tidak berbayar ya bapak-bapak. Terus saya tiba-tiba bilang, ini dibayar ya Pak, ada bayarannya. Nah, itu larangan, jadi bapak jangan membayar. Kalau misal bapak masuk ke konstitusional tadi. Tapi kalau misal masuk ke yang berbayar ya bapak harus bayar. Tapi kalau misal sesuai dengan persyaratan tadi dan juga sesuai dengan permohonan, bapak-bapak bisa mendapatkan bantuan hukum tidak berbayar tersebut. Tapi bapak-bapak diminta biaya, administrasi atau akses segala macam, bapak jangan pernah memberikan. Begitu bapak-bapak. Mungkin bantuan hukum sekian ya. Dan ini ada tentang mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran dan tindak pidana. Mungkin ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu mengenai mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran dan tindak pidana. Sebelum kita masuk ke dalam
kita berharap bahwa di RW 4 ini tentunya jauh dari kata-kata naudzubillah-nya ada tindak pidana gitu di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau di RW 4 ini sewaktu-waktu bisa terjadi adanya tindak pidana seperti contoh kecilnya pencurian motor, ada motor hilang, ada kekerasan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu perlu kita mengetahui juga mengenai mekanisme pengaduan, bagaimana kita akan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Nah, jadi yang pertama itu mungkin bapak-bapak bisa dibilang sebagai korban bisa langsung ke kantor polisi terdekat di daerahnya bapak-bapak sekalian di daerah Candisari ini. Kemudian langsung bapak-bapak bisa menuju ke SPKT. Nah, SPKT itu adalah Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu. Jadi nanti ketika bapak-bapak masuk ke kantor polisi, nanti di depan sudah ada polisi-polisi yang sudah berjaga di depan seperti itu. Setelah bapak masuk ke pintu kantor polisinya. Nah, kemudian untuk selanjutnya nanti bapak-bapak bisa sampaikan aduan bapak-bapak sekalian ke bapak-bapak polisi. Kemudian nanti di SPKT tersebut nanti akan ditinjau kembali seperti apa kasus yang bapak alami, apakah layak untuk diteruskan untuk maju ke penyelidikan atau tidak seperti itu. Nanti kalau misal dirasa dari pihak kepolisian itu pantas untuk ditinjau, pantas untuk ditangani, maka akan dikasih atau diberi nomor registrasi administrasi penyidikan. Nah, nomor administrasi penyidikan ini adalah pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan juga bisa melalui aplikasi e-manajemen penyelidikan. Nah, kemudian penyelidikan dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan seperti itu. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan penangkapan itu sendiri? Kalau misalnya bapak-bapak ini ada naudzubillah, misal ada tuduhan atau apapun itu, terus bapak dituduh menjadi tersangka tindak pidana. Nah, terus tiba-tiba nanti ada polisi yang datang ke rumah bapak-bapak sekalian, bapak-bapak juga harus paham apa tindakan yang harus dilakukan bapak-bapak sekalian sebagai yang dituduh sebagai tersangka itu. Jadi mulai dari pengertian penangkapan dulu. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik atau polisi yang bersifat sementara waktu. Kemudian bapak ini akan ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Dan apabila nanti dirasa cukup bukti oleh polisi guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, kemudian nanti akan dilanjut ke proses pengadilan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan jika Anda ditangkap seperti itu. Jadi yang pertama itu tentunya kita harus tetap tenang, karena tenang itu adalah kunci dari segalanya. Ketika ada polisi datang ke rumah bapak-bapak sekalian untuk menangkap bapak-bapak selaku yang telah dilaporkan orang sebagai tersangka, bapak-bapak harus tetap tenang dan kuncinya adalah menjaga konsentrasi dan juga harus tetap mengingat kejadian yang telah bersangkutan dengan penangkapan tersebut. Kemudian yang kedua, minta kepada anggota keluarga atau kerabat bapak-bapak sekalian agar bersedia untuk dimintai keterangan terkait kejadian-kejadian yang berkaitan dengan penangkapan atau keluarga atau kerabat yang mau dijadikan sebagai saksi. Kemudian yang ketiga, berhak meminta dan bertanya kepada petugas yang menangkap bapak-bapak sekalian tentang nama, jabatan, serta kantor apa itu berada seperti itu. Jadi harus jelas yang polisi yang menangkap, yang menggeledah, yang menangkap rumah Anda itu harus jelas. Bisa jadi atau bisa saja polisi tersebut bukanlah polisi yang sungguhan atau biasa kita kenal dengan polisi gadungan. Terus kemudian yang keempat, meminta agar bisa difotokopi surat perintah penangkapan. Nah, jadi ketika ada polisi datang ke rumah bapak-bapak sekalian dan ingin menangkap bapak-bapak sekalian, itu polisi juga harus mempunyai surat perintah penangkapan dari pihak kepolisiannya secara resmi. Dan apabila polisi tersebut tidak bisa menunjukkan surat perintah penahanan, maka jangan mau untuk dibawa ke kantor polisi. Itu Anda berhak menolaknya seperti itu. Kemudian yang kelima, bila ada hal-hal yang keliru dari
surat penangkapan itu tertera nama Anda, tapi salah, ternyata itu bukan nama Anda atau mungkin keluarga Anda, salah. Nah, itu Anda bisa menolak untuk ditangkap, itu Anda berhak. Jadi tidak apa-apa untuk menolak dan jangan takut untuk menolak, seperti itu. Kemudian yang keenam, apabila petugas tidak memiliki surat perintah penggeledahan barang-barang di rumah Anda yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri, nyatakan keberatan untuk digeledah. Apabila petugas melakukan penyitaan, kemudian nyatakan keberatan Anda untuk disita jika tidak disertai surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Nah, termasuk mengambil barang-barang Bapak sekalian, apabila tidak ada surat perintah untuk penyitaan, jangan mau barang-barang Bapak untuk diambil. Kemudian yang ke-8, mintalah untuk dapat menelpon pembela Anda. Jika tidak mempunyai pembela, hubungi lembaga bantuan hukum yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Apabila Bapak mempunyai advokat atau kuasa hukum, mungkin Bapak-bapak bisa menyerahkan hal tersebut ke advokat Bapak seperti itu ya, yang Bapak percayai. Apabila tidak ada advokat, bisa ke LBH, lembaga bantuan hukum, seperti itu. Kemudian jangan pernah melawan para petugas secara fisik. Nah, ini juga penting Bapak-bapak. Apabila ada polisi yang datang ke rumah kita juga jangan emosi dan jangan langsung memukul polisi tersebut, karena itu juga bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri gitu. Itu juga bisa nanti dilaporkan balik juga. Kemudian yang ke-10, apabila para petugas yang menangkap Anda memakai pakaian sipil atau menolak memberikan identitasnya atau surat perintah penangkapan, tolaklah ajakan untuk pergi bersama mereka atau tolak untuk ditangkap, seperti itu. Kemudian apabila petugas yang menangkap tidak jelas identitasnya dan menggunakan cara-cara kekerasan, jangan mau bekerja sama dan jangan lawan dengan kekerasan. Mintalah tolong, ciptakan suasana agar tetangga atau orang sekitar mengetahui sebab tidak menutup kemungkinan yang menangkap Anda. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Alia. Jadi melanjutkan tentang materi tentang penahanan. Setelah adanya penangkapan lalu dilakukan penahanan, untuk bapak-bapak yang atau yang tersangkut tindak pidana tersebut dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu, seperti contohnya meminta surat perintah penahanan. Jadi tidak serta-merta akan ikut ditahan. Dalam surat tersebut kita juga dapat mengecek keaslian dari surat itu, contohnya seperti identitas, alasan penangkapan yang diuraikan secara singkat, lalu apa yang disangkakan dan tempat ditahan dalam surat tersebut. Untuk penahanan ada pula hak yang bisa diperoleh oleh orang yang ditahan tersebut, contohnya seperti menghubungi dan didampingi penasehat hukum, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, yaitu tentang bantuan hukum konvensional. Lalu yang kedua, segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan, dan lalu menghubungi menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan, penahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum. Jadi untuk bapak-bapak yang merasa ditahan ini tidak perlu cemas, karena kita dapat meminta bantuan dan juga dapat mendapat kunjungan dari keluarga ataupun orang lain. Lalu dapat meminta penangguhan penahanan, menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, contohnya bila memiliki penyakit seperti itu, lalu menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga, mengirim surat dan menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga tanpa diperiksa. Setelah adanya penahanan dapat dilakukan penggeledahan oleh para penegak hukum ini. Penggeledahan ini terbagi menjadi 2, dapat penggeledahan terhadap rumah ataupun badan atau tubuh orang yang ditahan tersebut. Penggeledahan rumah ini adalah merupakan tindakan penyelidikan untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi rumah orang yang ditahan ini dapat digeledah ataupun yang bersangkutan untuk diselidiki lebih lanjut. Lalu ada penggeledahan badan atau tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras daripada badannya atau di bawahnya serta untuk disita. Dalam penggeledahan ini para orang yang bersangkutan juga memiliki hak, tidak serta-merta kita harus menerima bahwa kita harus digeledah. Yang pertama, sebelum digeledah, Anda atau keluarga berhak ditunjukkan tanda pengenal penyidik yang akan melakukan penggeledahan. Jadi kita harus mengecek terlebih dahulu. Lalu Anda berhak untuk tidak menandatangani berita acara penggeledahan. Hal ini akan dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.
2 hari setelah rumah digeledah tersebut harus dibuat berita acara dan turunannya yang diberikan kepada Anda. Lalu bila Anda menjadi tersangka dan ditangkap polisi yang bukan penyidik, maka Anda hanya boleh digeledah seperti pakaian dan benda yang dibawanya saja. Tetapi bila Anda menjadi tersangka dan ditangkap penyidik atau dibawa kepada penyidik, maka Anda bisa digeledah baik pakaian maupun badan tanpa perlu ada dugaan dan alasan yang cukup. Lalu penggeledahan badan itu bisa termasuk penggeledahan rongga badan, tetapi pastikan hal yang syaratnya terpenuhi. Contohnya seperti perempuan, itu hanya bisa digeledah oleh penyidik perempuan, dan laki-laki hanya bisa diperiksa oleh laki-laki. Lalu bila di saat dilakukan penggeledahan juga harus dilakukan pengecekan. Contohnya seperti petugas yang datang ke rumah-rumah Anda ini harus dipastikan dahulu seperti identitasnya dan juga pangkat petugas tersebut. Pangkat-pangkat ini kurang-kurangnya adalah Ibda atau komandan polsek yang berpangkat bintara di bawah Ibda. Yang kedua, bila yang kembalikan kepada MC kita. Kami mahasiswa Fakultas Hukum UNES, semoga informasi yang singkat ini dapat memberikan wawasan untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang yang telah menyampaikan penyuluhan pengenalan bantuan hukum untuk dari sosialisasi tadi ada gambaran kalau ada warga kita yang bermasalah dengan hukum. Alhamdulillah kita sudah terbantu dengan adanya Mas Tomo pengacara. itu mana kalau kita lapor ke polisian kadang-kadang hanya diterima saja, tidak diterima lanjuti. Nah ini kadang-kadang masyarakat yang bingung kalau ada yang memprakarsai di wilayah masing-masing, lapor terus tidak lanjuti sehingga nanti permasalahan bisa langsung tuntas. Ini yang terjadi di masyarakat, bukan hanya di kota, di kampung pun juga demikian. Nah ini harus dimengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Biarpun ini secara kuliah ini cepat sekali. Kalau buat bapak agak lambat, pelan-pelan menerimanya. Nah ini kedalaman saya gini. Iya. Ya kalau bapak-bapak ini ya pelan-pelan tapi jelas ini ya. Terima kasih. Kita kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum di negara kita kan apa ya, kita tahu semua ya, itu kan bahasanya itu hukum itu rugi ke bawah timbul ke atas berarti. Itu mungkin selaku apa dengan yang artinya mungkin yang mengerti mengenai hukum untuk mengatasi hal tersebut itu gimana ya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kematian, kita sumbangkan, ada menegakkan hukum jangan tajam ke bawah tumpul ke atas. Yang ingin saya tanyakan tadi terkait bantuan hukum, apakah itu bisa lintas kota? Artinya ketika saya ada di Semarang atau misal saya sedang berada di Jakarta dan terkena masalah hukum, apakah saya bisa meminta bantuan hukum dari kota Semarang? Seperti itu, karena kemarin ada teman saya di Jakarta minta tolong ke saya buat saya dicarikan bantuan hukum, dalam artian pengacara. Ini saya ada sedikit kasus di pekerjaan seperti itu. Saya cuma bilang nggak boleh iso, mau di Jakarta nggak boleh wong Semarang. Makanya boleh sih gratis lah, transportnya bawa hotel. Itu teman-teman dari UNES mohon nanti bisa ditanggapi. Terus sedikit lagi, ketika kita melaporkan ke polisi itu biasanya rentang waktunya itu berapa lama untuk ditanggapi?
Itu yang mungkin jadi pertanyaan masyarakat awam ya. Kadang wis lapor atau ditanggapi tanggapan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Jangan lupa, biasanya orang di atas itu kebal hukum biasanya Pak. Ya enggak juga. Oh enggak juga. Ya enggak juga. Pak Sambo katanya hukuman mati ya. Iya. Terus tadi minta hasa. Ya juga. Waktu ada info bahasa polisi RW, saya komen, wah ini ketoke kanggo menutup citra polisi yang saat ini citra polisi tercoreng. Terus saya dikomani, jangan suudon. Boleh aja boleh. Saya komentar begitu ya boleh aja ya. Tapi untuk RW 4 baru silaturahim ke rumah, terus tidak ada tindak lanjut. Untuk RW lain saya juga tidak tahu. Ada program polisi RW, masing-masing RW ada bantuan polisi, tapi teknis kegiatannya apa saya juga. Mengenai sebenarnya seharusnya itu polisi menangani kasus itu berapa hari atau berapa lama semenjak dilaporkannya. Jadi kan setelah kita melaporkan itu di pintu depan tadi. Nah itu pastikan dicek dulu ini memenuhi unsur tindak pidana atau enggak. Nah unsur tindak pidana itu ada 4. Nah jika 2 saja sudah terpenuhi maka itu bisa dilanjutkan ke jenjang penyidikan dan penyelidikan seperti itu. Tapi kalau misal mungkin nggak ditangani oleh polisi kok lama sekali, mungkin itu bisa jadi tidak memenuhi 4 unsur tindak pidana itu seperti itu. Saya izin menanggapi mengenai bantuan hukum ya Bapak. Tapi ini saya mau perjelas pertanyaan dulu. Ini tentang LBH-nya aja kan Pak, bukan misal kalau dia ditangkap di sini di proses di bantuan hukumnya saja. Bantuan hukumnya saja. Kalau misal cuma bantuan hukumnya saja, misal kita ada masalah di Jakarta dan kita minta LBH dari Semarang, itu boleh-boleh saja Bapak. Tapi kalau misal untuk pengadilannya, di mana dia melakukan kesalahan di situ di pengadilan itu dia akan diproses seperti itu. Mungkin kalau mau ada yang ditambahkan. Ya Bapak. Ini pakarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya untuk lembaga bantuan hukum itu setiap kota itu sudah ada. LBH Semarang, LBH Jakarta, itu ada semua. Jadi misalkan lebih efektif kalau memang, dan di setiap pengadilan di Cikgu juga ada PBH, pos bantuan hukum, jadi bisa konsultasi dan lain sebagainya. Termasuk di pengadilan agama itu juga ada pos bantuan hukum. Itu nanti bisa diarahkan di sana dan memang gratis karena di dalam KUHP itu pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas itu hukumnya wajib didampingi oleh pengacara. Dalam hal mereka tidak mampu membayar pengacara, maka pengacara akan disediakan oleh negara. Biasanya di persidangan itu pengacara penunjukan dari LBH itu. Nah itu syaratnya tadi sudah disampaikan, KTP, KK, kemudian ada SKTM, surat keterangan tidak mampu. Ya sebenarnya pengacara itu tetap digaji oleh negara. Nanti LBH yang sudah terakreditasi di Kemenkumham itu setiap kasus yang ditangani itu bisa dimintakan dicairkan lewat Kemenkumham. Satu kasus itu bisa 3 sampai 5 juta. Itu yang sudah terakreditasi. Makanya itu bantuan hukumnya memang untuk saat ini akhir-akhir ini hukum di Indonesia memang sangat parah sekali untuk penegakan hukumnya. Bahkan teman-teman mengatakan no viral no justice. Makanya kalau belum viral nggak akan ditangani. Kalau sudah diviralkan lewat medsos dan lain sebagainya baru mereka bergerak ditangani. Termasuk ini ada puisi RW yang disampaikan oleh Pak Kufani tadi. Memang ada plus minusnya di situ. Kadang masyarakat kemarin di medsos juga banyak pendapat yang muncul. Puisi RW ini dibentuk, mengapa dibentuk saat mau akan ada pemilu? Nah, ini banyak pertanyaan di situ. Makanya ya mudah-mudahan kita nanti mohon Pak Kufani, kalau polisi RW kemarin sudah rawuh ke Pak Kufani, mungkin ada nomor kontaknya
itu bisa dicatat, dalam arti bisa membantu kita semua. Kalau tadi mau kita laporan ke polsek dan lain sebagainya, mohon petunjuk karena dia yang menguasai di wilayah RW sini. Nanti petunjuknya seperti apa. Memang dari Kementerian Hukum juga di medsosnya juga kemarin juga mengumumkan bahwa tahanan itu sudah penuh sekali. Makanya diharapkan lurah itu bisa menjadi penengah agar tidak selalu naik ke sana. Masalah-masalah kecil dan lain sebagainya itu bisa diselesaikan secara restoratif justice atau secara kekeluargaan seperti itu. Mungkin itu, dan saya secara pribadi sangat siap sekali karena di wilayah kita memang tidak bisa kita pungkiri. Kemarin ada yang ditangkap, bahkan mereka kos di wilayah saya ditangkap terkait narkoba, sekarang masih ditahan di Polres Labun. Kemarin lagi 3 hari lalu ada informasi masuk lagi, ada 2 orang anak JRW kita juga tertangkap lagi masalah narkoba. Nah ini sangat parah sekali, makanya sebenarnya penyuluhan hukum seperti ini sangat bermanfaat, sangat penting sekali. Karena dulu saya pernah di daerah Salatiga, di daerah pelosok itu sebenarnya kelihatannya aman-aman saja, di kepolisian itu tidak pernah ada laporan kehilangan, pencurian, tidak pernah ada. Setelah kita adakan penyuluhan ke sana, ternyata masyarakat itu bilangnya kalau saya hilang terus kemudian saya lapor polisi percuma Pak, saya nanti dimintai duit, hilangi pitik, jadi hilang wedus dan lain sebagainya, bilangnya seperti itu. Tapi setelah kita mengadakan penyuluhan hukum Pak, bahwa ada kejadian seperti memang harus dilaporkan. Kalau sampai ada polisi yang minta duit, nanti saya mendampingi. Ayo kita pertemukan dengan kapolseknya dan lain sebagainya. Akhirnya ternyata di situ banyak laporan, berarti kan sebenarnya tidak aman di situ. Banyak sekali setelah seperti itu, laporan tak bayar, laporan tak bayar. Baru mereka pada laporan seperti itu. Nah ini yang harus memang kita sama-sama. Terus kemudian kalau kita melihat ketidakadilan, kita jangan diam saja. Misalkan memang benar-benar tadi yang disampaikan adik-adik, unsur pidana terpenuhi, kok kemudian tidak diproses, harus kita kejar. Ini kok tak ditindaklanjuti, kenapa? Ada apa? Kan seperti itu. Harus kita kejar. Kita zaman sekarang sudah terbuka, kita tidak perlu takut. Ini perlu kita viralkan kan seperti itu.